0 kita timbang 9,3 ya, 9 on 3 gram, 9 on. Nah ini baru di polybag Pak, 9 on ini. Kalau kita tanam di lahan yang betul-betul bisa 2 kilo bahkan orang satu musim ya, satu musim full organik ini. Jadi kalau memang ini nanti kita pakai sertifikasi atau apa, jelas kalau untuk ekspor masuk, sangat masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih bersama channelnya Dakar Group. Untuk kali ini kita masih di suasana bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga amal ibadah kita menjadi catatan amal ibadah yang baik bagi kita semua. Dakar Group masih bersama Mas Gian Borneo. Pada kali ini kita akan menampilkan sebuah hal terbaru yang sekarang lagi tren dan sekarang lagi ramai dibicarakan, yaitu tentang porang. Dakar Group adalah sebuah media yang mempunyai prinsip selalu berinovasi demi kesejahteraan para petani tentunya. Nah di sini Sobat Tani Indonesia, saya akan membicarakan mengenai porang. Yang di sini adalah pembibitan porang di daerah lahan rawa gambut di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Ini kebetulan lahan budidaya saya sendiri. Nah, di sini kita akan ajak sedikit untuk kita berselancar tentang apa sebenarnya porang dan bagaimana. Walaupun memang sudah sangat ramai porang ini dibicarakan di media-media dan juga sekarang sudah banyak dilakukan oleh para petani. Tetapi seperti halnya yang ada, bahwasanya budidaya porang ini mempunyai biaya produksi yang sangat tinggi. Nah ini biaya produksi yang sangat tinggi. 1 hektar porang, kalau kita mau berbudidaya porang dengan satu musim tanam, yaitu dengan umbi mini dengan size 1 sampai dengan 2 on. Untuk 1 hektarnya diperlukan sebanyak, kita ngambilnya nggak usah banyak-banyak, 1 hektar adalah 50.000 populasi tanaman. Biaya itu dari benihnya saja dengan harga estimasi per kilogram bibit umbi mini itu sekarang di kisaran harga antara 25 sampai 35.000. Kita ambil rata-rata di angka 25.000 saja yang paling rendah ya, 25.000 untuk 1 hektar dengan 50.000 populasi tanaman. Kita ilustrasikan biaya produksi untuk pembelian bibitnya sudah 125 juta untuk 1 hektar ya. Nah kemudian belum lagi dengan biaya olah tanah, kemudian perawatan sampai dengan pasca panen. Saya rasa setelah kami melakukan hitung-hitungan itu untuk 1 hektar budidaya porang itu adalah 200 sampai 225 juta rupiah untuk 1 hektar. Nah artinya apa kabar dengan petani-petani kecil di Indonesia atau petani-petani yang mempunyai keterbatasan biaya untuk berproduksi seperti itu. Nah oleh karena itu bersama Mas Gian Borneo saya ajak untuk kita berselancar bagaimana sih kita dengan modal usaha yang sangat kecil atau masih terjangkau kemudian kita bisa berbudidaya porang. Yang kali ini adalah tanaman porang yang sudah kami tanam dari bulan September kemarin. Itu dari awal kita melakukan persemaian. Nah porang ini yang ada ini berasal dari bunga spora. Bunga spora yang per kilogram dengan kapasitas 1 kilogramnya ini adalah 5.000 sampai dengan 6.000 butir. Nah harganya adalah 500 sampai dengan 550.000 rupiah per kilogram. Nah di sini kita ilustrasikan, kita budidaya sebanyak 1 hektar adalah 50.000 populasi tanaman. Kalau 1 kilo bunga spora adalah 6.000 atau 5.000 saja, kita ambil 5.000, berarti kita memerlukan 10 kilogram biji bunga spora kan seperti itu. Nah kemudian kita lakukan persemaian dengan biaya
tertentu, misalnya biaya persemaian adalah untuk biaya polybag dan persemaian, biaya pembelian benih sudah jelas 5 juta rupiah untuk 10 kg, kemudian untuk polybag dan pengisian adalah 10 juta rupiah. Kemudian ditambah lagi dengan biaya perawatan polybag sampai dengan biaya nantinya biaya pindah tanam seperti ini, mulsa plastik, kemudian pupuk dasar, kemudian perawatan penyiangan rumput, kemudian untuk pengendalian hama penyakit tentunya, kemudian untuk pupuk susulan dan lain sebagainya. Karena kita tahu untuk budidaya porang juga harus, karena ini adalah ekspor, maka budidaya ini harus organik tentunya. Ini yang dianjurkan, maka kita melakukan semuanya ini adalah total organik. Nah, kemudian biaya-biaya ini kita akumulasi keseluruhan adalah terkumpulnya adalah di angka 30 juta rupiah, tetapi ini biaya tidak langsung 30 juta rupiah. Yang seharusnya kita lakukan di situ 30 juta rupiah, kemudian kita di musim pertama kita panen. Panen ini di kisaran antara 1 sampai dengan 2 on ini. Yang ada ini nanti akan dorman di kisaran bulan Juni atau Juli, Juli atau Juni ini nanti sudah dorman semua ini. Artinya di Agustus sudah kita bisa panen dengan umbi mini di kisaran 100 sampai dengan 200 gram ini per umbi. Artinya apa? Kalau kita mengeluarkan biaya di 30 juta di musim pertama, kita sudah kita taruh, kita nggak akan teruskan, dan ini kita akan jual umbi mini ini menjadi bibit kembali di musim kedua dengan harga 125 juta rupiah. Artinya kita masih mempunyai keuntungan di angka 95 juta rupiah untuk satu musim. Tetapi ini untuk solusi. Kemudian di musim kedua ini akan kita tanam kembali dari umbi mini ini, maka kita hanya akan menyiapkan biaya olah tanah, kemudian pupuk dasar dan lain sebagainya, yang kisarannya di situ di kisaran antara paling banyak 75 juta, dan itu juga biaya tidak langsung. Dan musim berikutnya dikala satu musim, artinya kalau kita ilustrasikan di bulan di tahun 2023 di bulan Agustus, maka kita akan panen 50.000 populasi tanaman 1 hektar dengan rata-rata 3 kg per tanaman. Karena yang sudah kami lakukan trial adalah antara 3 sampai dengan 5 kilo itu per pohon per tanaman. Maka kita ambil di paling rendah saja, di angka 3 kilo saja. 3 kilo kali 150 adalah 150 ton. 150 ton kita estimasi harga ya mahal tidak, murah juga tidak, di angka 5.000 rupiah lah. 5.000 rupiah dikalikan dengan 150 ton, maka hasilnya berapa Bang? Sudah di angka 750 juta ya. 750 juta itu dari penjualan hasil umbi produksi di musim kedua. Kemudian belum lagi di buah kataknya. Buah kataknya ini kita taruh, kita dapat 3 tanaman. Per tanaman kita ambil 3 saja dengan ukuran 200 sampai 250 up untuk katak porangnya. Maka di situ untuk 50.000 adalah rumusnya adalah 50.000 populasi tanaman dikalikan 3 berarti 150.000 biji katak dibagi 150, mungkin ya masih dapat lah ya di kisaran 1 ton atau 1.000 kg dikalikan 150.000, masih ada tambahan lagi 150 juta. Berarti dalam kita berbudidaya yang pertama, walaupun itu 2 musim, ala Mas Gian Nur, ala Mas Gian Borneo ya, untuk budidaya porang dengan awal saya mengeluarkan biaya 35 juta di awal, kemudian 2 musim berikutnya kami tambahkan dengan biaya, artinya dengan modal ya 100 juta totalnya dengan musim kedua olah tanah dan lain sebagainya, biaya pupuk produksi dan lain sebagainya. Artinya saya bermodal untuk 2 tahun dengan bermodal 100 juta rupiah, 2 tahun akan menjadi 850 juta rupiah hasil yang akan kita nikmati. Dan ini bukan omong kosong, karena semuanya sudah kita lakukan uji coba dan kita lakukan penelitian sedemikian rupa. Halo, apa kabar para petani Indonesia? Saya rasa jawaban yang tepat untuk budidaya porang adalah jawaban untuk petani sukses. Tetapi itu semua tentunya ada sarana penunjang. Bagaimana sih kita berbudidaya dengan baik, dengan sistem organik yang baik, dengan kondisi yang seperti ini. Kemudian
nanti kita akan teruskan untuk bagaimana panennya, bagaimana sistem persemaiannya. Nanti di klip ini saya jelaskan, nanti akan ada. Nah, kemudian bagaimana sih hasil dari kata mini atau kata sedang, hasilnya untuk di tingkatan apa yang dilaksanakan, trial yang sudah dilaksanakan oleh Mas Gian Borneo nanti akan ditampilkan. Tapi yang tidak kalah, karena tanaman ini adalah tanaman ekspor. Tanaman ekspor kita harus dituntut mutu dan kualitas. Mutu dan kualitas untuk pertanian adalah organik, maka penggunaan bahan-bahan sarana penunjang produksi dengan sistem organik adalah menjadi kunci utamanya. Nah, di sini kita akan ajak jalan. Salah satu contohnya Dakar Group sudah menciptakan beberapa produk seperti halnya pupuk organik padat nih. Nih. Nah, ini pupuk organik padat. Ini yang sudah mempunyai kandungan-kandungan unsur organik yang sangat tinggi, mempunyai asam humat dan lain sebagainya. Semuanya nanti akan ada, tetapi saya tidak membahas terlalu banyak tentang pupuk ini. Dan kemudian pupuk organik cair sebagai pupuk susulan. Jadi kenapa sampai di bulan April tanaman ini belum dorman dan masih sangat segar seperti ini? Karena dengan semakin lamanya tanaman ini bisa bertahan, maka semakin potensi untuk membesarkan umbi ini adalah sangat, kemungkinan itu akan sangat tercipta. Nah, sampai sekarang di bulan puasa ini adalah sudah di tanggal 20-an lebih lah ya, di bulan April. Tanaman ini masih sangat segar, dan bahkan di sini masih dia tumbuh tanaman tumbuhan susulan yang kedua dan ketiga di sini masih ada. Artinya apa? Ini saya prediksi akan dorman di bulan Juni. Dan Agustus atau September awal baru bisa kita panen. Artinya apa? Potensi untuk mendapatkan lebih daripada yang seharusnya setengah on atau apa, ini akan masih sangat memungkinkan untuk bisa lebih lagi dari itu. Sehingga umbi mini yang kita hasilkan semakin besar, maka peluang besar untuk musim depan kita panen umbi produksi akan semakin tercipta. Salah satu untuk kunci pokoknya untuk penyemprotan untuk pupuk susulan atas, saya hanya menggunakan produk asli buatan Dakar Group. Jadi selamat berinovasi, selamat sukses bagi petani Indonesia.